Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi apa sih itu bank? Nah, di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kami pun sama perlakuannya dengan bank umum. Apabila Bapak Ibu membutuhkan modal, apabila Ibu juga usahanya sudah meningkat, Bapak Ibu bisa menyimpan dananya di BPR. Semuanya dijamin aman. Aman kenapa? Karena kita juga sebagai peserta lembaga penjamin simpanan. Jadi dana Ibu kalau memang pun nabung itu dijamin 2 miliar aman ketika BPR jadinya pilot. Nah, selanjutnya Mbak Saskia. Nah, mungkin ini menurut Undang-Undang Nomor 10 ya tentang BPR. Ada dua, ini Bank Perkreditan Rakyat, nah ini bank umum ya. Bank umum yang Bapak Ibu kenal adalah Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA ataupun bank-bank umum lainnya. Nah, BPR juga ada di seluruh Indonesia sebanyak tadi sudah dijelaskan 1.600 BPR dari seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ketika Bapak Ibu membutuhkan modal yang lebih cepat, kamilah hadir di sini untuk Bapak Ibu semua. Nah, kami perkenalkan diri juga. Saya Linda dari BPR Ramaganda. BPR Ramaganda itu berdiri sejak tahun 94 dan kami berlokasi di daerah Bogor Barat, yaitu Kota Bogor, di Jalan Raya Gunung Batu, Jalan Majen Ishak, Juarsa. Kami memiliki 2 cabang dan 3 kantor kas. Satu cabangnya berada di Kabupaten Bogor, yaitu di Citerep, Jalan Pahlawan nomor 6, Kabupaten Bogor, dan yang satu lagi di Ciawi, Jalan Raya Sukabumi. Untuk kantor cabang juga kami ada di Jalan Raya Luwiliang sampai arah Jasinga, juga kami melayani kredit dan simpanan. Dan kantor kas lainnya ada di Parung, kantor kas satunya di Cibinong dan satunya lagi di Gunung Putri. Kalau satunya ini Bu Umi nih. Bu Umi adalah salah satu direktur utama dari PT BPR Naribi Perkasa. Ini kantornya berada di Kota Depok. Jadi Bapak Ibu kalau memang pun wilayah sekitar situ bisa langsung konfirmasi dengan Ekodo untuk mendapatkan modal UMKM-nya di Kota Depok. Mungkin Bu Umi bisa menjelaskan juga, Bu Umi punya cabang ya Bu Umi ya? Terima kasih Bu Linda, selamat siang Bapak Ibu pelaku UMKM, senang sekali bisa ketemu ya walaupun secara daring. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ini kami di Depok ya Bapak Ibu, penjelasan Ibu Linda tadi di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 3 Kota Depok. Itu samping flyover Depok. Yang orang Depok pasti tahu tuh karena hanya ada satu flyover di Depok. Dan cabangnya Bu Linda dan Bapak Ibu semua itu ada di Jalan Proklamasi di Depok 2. Nah, itu kantor cabang kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti berkenan mampir ya atau mampir melalui aplikasi Ekodo. Kami dengan senang hati siap untuk bekerja sama. Lanjut Ibu Linda, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi. Nah, dengan adanya pelayanan aplikasi Ekodo ini ya kami BPR Ramaganda dan BPR Naribi tentunya terbuka untuk seluruh wilayah gitu ya. Yang penting usahanya sudah jelas dan mungkin semangat Bapak Ibu UMKM untuk menjalankan usaha juga kami siap melayani dengan baik. Selanjutnya Mbak Saskia. Nah, ini apa sih produk-produk bank? Tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa produk bank itu adalah simpanan dan kredit. Jadi simpanan itu dalam bentuk tabungan dan deposito. Nah, itu kredit, ini kita juga berbagai macam produk kredit kita juga layani. Nah, ini khusus dari sini saya ingin menjelaskan bahwa kredit UMKM yang akan kita kerjasamakan dengan Ekodo adalah kredit tanpa agunan. Tentunya ini juga adalah salah satu daya tarik juga untuk para UMKM dan kita juga menjembatani di saat pandemi dampak perekonomian usaha saat ini tentunya akan sangat sulit ya menjalankan usahanya. Nah, juga saya senang sekali berkenalan dengan Bu Laras bahwa Ekodo ternyata punya tujuan yang sangat mulia ya, ingin meningkatkan kualitas taraf hidup UMKM yang mungkin penuh semangat berjuang di saat pandemi ini, dan juga kami diajak hadir untuk membantu permasalahan yang ada di UMKM, baik mungkin kebutuhan modal, mungkin sharing untuk bagaimana sih caranya
supaya modal yang didapat dari lembaga keuangan itu bisa bermanfaat dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu benefit untuk Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya, Mbak Sastia. Nah, ini juga ada kredit konsumtif ya, di kita adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan konsumtif. Ya, misalkan Bapak Ibu ada tujuan untuk pribadi, sekolah anak, ataupun mungkin kebutuhan lainnya yang sifatnya tidak produktif ya, Bapak Ibu juga bisa mengajukan pinjaman ke BPR. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk mendukung tujuan usaha. Nah, ini kita akan menjelaskan bahwa UMKM bisa menggunakan fasilitas BPR dalam pengajuan kredit modal kerja. Nah, yang ketiga adalah kredit investasi, adalah kredit yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembelian tanah dan bangunan dan kendaraan untuk menunjang usaha. Jadi kalau memang pun Bapak dari usaha awal, dasar yang tadinya mungkin kreatif UMKM-nya di rumah, terus setelah berkembang ingin membuka toko ataupun mungkin ingin renovasi rumah yang lahannya masih bisa digunakan untuk toko kegiatan usaha. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengajuan ke BPR. Selanjutnya Mbak Saskia. Nah, ini juga kami hanya fokus kepada kredit modal kerja karena di sini kan Bapak Ibu pastinya pengen tahu dong apa sih persyaratan yang ada di BPR ya ini ketika melakukan pengajuan kredit. Nah, ini yang ada tanpa jaminan. Tanpa jaminan itu artinya Bapak Ibu tidak memerlukan agunan berupa BPKB ataupun surat sertifikat tanah. Nah, ini cukup melampirkan fotokopi KTP suami istri, kartu keluarga, dan buku nikah. Ini sebagai identitas bahwa Bapak Ibu mengajukan kepada Bank BPR. Yang kedua adalah pas foto suami istri, karena memang kita juga sifatnya ingin Bapak Ibu terbuka dengan keluarga bahwa tujuan penggunaan ini diketahui oleh pasangan ibu bapak. Yang ketiga adalah lokasi usaha. Nah, lokasi usaha ini tentunya kami juga pastinya ingin tahu keberadaan usaha Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah denah lokasi tempat tinggal. Nah, ini tentunya Ekodo juga sangat luar biasa nih ya, yang saya dengar itu ternyata sudah bisa menghimpun seluruh UMKM se-Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa melakukan kerjasama yang baik dengan BPR. Nah, ini juga ada di kedua nih Bu, Bapak Ibu, kalau memang pun Bapak Ibu kegiatan UMKM-nya maju dan berkembang dan ingin melakukan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, Bapak Ibu juga bisa melakukan pengajuan kredit ke BPR dengan jaminan. Nah, ini hanya ditambahkan ya ini jaminan berupa sertifikat tanah ataupun BPKB kendaraan. Nah, bagaimana sih mungkin jadi pertanyaan, apakah dari pengajuan itu sifatnya lama nggak sih kayak bank-bank lain gitu kan? Kadang-kadang kan kalau memang pengajuannya 100, 50, ataupun 200, kok bisa sampai 2 minggu, 1 bulan gitu. Ya disinilah kelebihannya BPR ya, cepat, murah, dan pelayanan juga sigap, suku bunga juga kompetitif, dan mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti koordinasi dengan Ekodo untuk bekerja sama dengan BPR. Nah, ini juga salah satu keuntungannya nih Bapak Ibu dengan pinjam di BPR, pelayanan yang sigap, suku bunga kompetitif, mudah, dan proses cepat. Nah, ini mungkin yang ingin kita fokuskan pembahasan hari ini, topiknya ini bagaimana sih tips mendapatkan pendanaan bisnis UMKM dan mengelola modal usaha dengan baik. Yang pertama tentunya edukasi diri. Mungkin Ekodo sudah menjembatani ini dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu terus semangati setiap adanya edukasi-edukasi tentang menjalankan usaha. Yang kedua adalah lakukan perencanaan dalam menunjang usaha. Jadi memang kita tidak bisa berpikir bahwa usaha itu hanya cukup modal saja. Ketika modal sudah ada, kita langsung lakukan usaha, tapi tidak kita lakukan perencanaan yang baik. Nah, ini juga harus dipikirkan. Yang ketiga adalah membuat buku catatan. Baik itu mau manual dari awal ya, di buku biasa pun tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu bisa mengakomodir bahwa modal usaha UMKM ini saya membutuhkannya berapa sih, sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kira-kira ini akan menghasilkan produktif nggak buat saya kalau misalnya memang kita jalankan. Nah, itu juga kalau bisa harus dilakukan sejak dini. Jadi tidak
menyatukan bahwa catatan dari keuangan internal dengan keuangan keluarga tidak disatukan. Yang keempat adalah membuat anggaran secara rutin. Nah, ini juga penting sekali karena memang kita harus tahu setiap bulannya pasti modal, pengeluaran dan pendapatan itu akan berubah. Yang kelima adalah konsisten mengawasi arus kas keuangan. Nah, ini juga jangan sampai arus kas keuangan kita terganggu karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya berpribadi. Yang keenam adalah gunakan pendapatan dari usaha untuk mengembangkan usaha. Jadi kalau memang pun Bapak Ibu dalam menjalankan UMKM, pertama yang harus Bapak pikirkan adalah pendapatan jangan dipakai untuk konsumsi pribadi dulu, tapi untuk lakukan untuk pengembangan usaha. Bahwa Bapak harus punya tujuan, usaha saya harus maju. Yang ketujuh adalah pisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Nah, ini sifatnya sangat penting sekali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai disatukan dalam keuangan. Makanya perlukan catatan usaha yang teratur. Selanjutnya Mbak Saskia. Nah, ini adalah salah satu moto kali ya, kesuksesan sebuah usaha sangat ditentukan oleh cara Anda mengelolanya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini turut serta mendengarkan webinar yang diadakan oleh Lokararis, mudah-mudahan bisa ya seperti tadi Mbak Saskia, ayo sekarang juga download aplikasinya Ekodo dan pahami apa sih tips dalam mengelola usaha Bapak Ibu yang sedang saat ini jalani. Mungkin itu Mbak Saskia materi yang dari kami bisa sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan bisa memberikan sesuatu hal positif bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih.